Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih, murid-murid Pak Guru kelas 5C. Terima kasih untuk aktivitasmu beberapa hari ini, khususnya mengirimkan tugas-tugas kepada Pak Guru yang telah sangat baik dikerjakan. Terima kasih juga untuk tugas yang kemarin, tugas matematika sudah dikerjakan dengan bagus. Tapi anak-anak yang terkasih, jangan lupa ya, masih ada satu tugas tersisa untuk matematika, yaitu tugas praktek membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Memang kemarin sudah ada mengirimkan fotonya kepada Pak Guru, tapi jangan lupa ya, masih banyak yang belum. Tapi bukan foto yang dikirimkan sama Pak Guru, hari Senin itu akan kita kumpulkan. Jangan lupa ya anak-anak ya. Baik, untuk beberapa orang yang belum merespon tugasnya mulai dari hari Sabtu kemarin, mohon diperhatikan ya. Hari ini kita masih tetap melanjutkan tugas literasi dan kegiatan proyek, yaitu pembelajaran 2 halaman 207, masih tema 7 ya. Nah, apa yang mau kita lakukan anak-anak? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa undangan memiliki peran penting dalam sebuah acara. Oleh karena itu, keterampilan membuat sebuah undangan harus kita kuasai. Jadi hari ini kita akan membuat dua contoh atau dua bentuk surat undangan. Yang pertama adalah undangan resmi dan yang kedua adalah undangan tidak resmi. Ingat kembali anak-anak perbedaan antara undangan resmi dan undangan tidak resmi. Kalau undangan setengah resmi yang ada di buku kita ini sebenarnya itu masuk dalam kategori undangan tidak resmi. Jadi hanya dua saja yang mau kita buat hari ini, bukan tiga ya. Nah, di buku kita ini ada salah satu contoh undangan tidak resmi. Nah, apa yang mau kita buat hari ini? Yang pertama adalah membuat surat undangan tidak resmi ya. Yang seperti bisa nanti menggunakan seperti pada contoh di buku ini. Tapi bisa juga misalnya undangan ulang tahun. Yang paling penting, kamu harus mewarnai membuat kreasimu dengan gambar untuk undangan tidak resmi. Nah, yang kedua, kamu membuat contoh undangan resmi. Ingat kemarin, bentuk dari undangan resmi. Harus ada kop suratnya, ada tanggal suratnya, ada perihal, ada lampiran, alamat tujuan, lalu salam pembuka, isi, salam penutup, dan ditandatangani oleh yang membuat surat. Bedakan nanti antara surat undangan tidak resmi dan undangan resmi. Ya, jadi sekali lagi ada dua yang mau kamu buat. Pertama adalah undangan tidak resmi, seperti pada contoh di buku kita ini. Kalau undangan resmi, lihat nanti contoh yang ada di bukumu ya. Lihat contoh yang ada di bukumu. Buat nanti undangan itu dengan menggunakan tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini lalu tanda tanganmu sendiri. Ibaratkan atau bayangkanlah kamu sebagai ketua panitia sebuah acara, lalu kamu membuat surat undangan. Ya, tapi bukan hanya undangan acara pentas seni ya, bisa undangan-undangan yang lain. Yang penting itu adalah undangan resmi. Ingat bahwa undangan resmi itu harus melibatkan satu instansi. Sementara undangan tidak resmi bisa dia seperti dalam buku ini atau bisa misalnya nanti undangan ulang tahun. Tapi ingat sekali lagi, untuk undangan tidak resmi yang mau kamu tonjolkan adalah kreasimu dalam membuat atau menghias gambar dan tulisan yang indah seperti yang ada pada buku kita ini. Tapi undangan yang resmi nanti itu lebih pada Pak Guru mau melihat isi dan formatnya. Mau dikerjakan di selembar kertas bisa, mau dikerjakan di buku juga bisa dengan rapi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan kita sudah belajar tentang karya seni rupa Nusantara ya, karya seni daerah. Ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh. Bukan hanya patung, tapi ada juga misalnya lukisan, ada patung, lalu ada seni kriya, di mana seni kriya itu ada yang berupa tekstil, tenunan, lalu anyaman, dan juga satu lagi yang kita lihat kemarin itu adalah ukiran. Nah, Pak Guru nanti menugaskan kalian membuat salah satu karya seni rupa. Karya seni ya, karya seni bukan hanya seni rupa. Bisa nanti itu berupa ukiran, ukirannya bisa dibuat dari sabun misalnya atau patung dari sabun. Ya, bisa juga mengikuti apa yang ada di buku ini. Patung manusia dari bubur kertas.
Tapi sekali lagi, Pak Guru tidak batasi hanya membuat patung manusia dari bubur kertas ya. Pak Guru menganjurkan kalian untuk membuat karya seni lain ya. Lihatlah nanti contohnya di beberapa bagian. Bisa nanti lukisan ya, bisa lukisan, bisa juga berupa patung bubur kertas seperti yang ada di sini, atau bisa juga nanti berupa anyaman, tapi anyamannya bagus ya. Atau karya seni yang lain ya, atau karya seni yang lain. Misalnya bisa juga kamu buat misalnya asbak dari sebatang satu batang sabun, atau dari seni yang lain ya. Yang penting kamu bisa membuat kreasi dengan cara dan kemampuanmu masing-masing. Tapi kalau kamu mau mengikuti yang ada di buku kita ini, membuat patung manusia dari bubur kertas, bisa juga ya. Yang penting tidak menyulitkan kamu. Tapi Pak Guru minta bahwa kamu membuat satu karya, yaitu seni rupa daerah atau seni yang bisa kamu hasilkan sendiri. Itu saja anak-anak untuk tugasmu hari ini. Ingat ya, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 dari bukumu. Dan itu kalau udah selesai nanti fotokan dan kirimkan kepada Pak Guru. Tapi untuk pembelajaran 2 wajib dikirimkan hari ini ya. Untuk pembelajaran 3 mungkin siapa tahu belum selesai, tapi kalau sudah selesai bisa difotokan lalu dikirimkan kepada Pak Guru. Itu saja untuk aktivitasmu hari ini anak-anak. Banyak ya, dan kerjakanlah dengan baik. Terima kasih, selamat beraktivitas. Salam sehat dan selamat pagi.